We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Oke, selamat pagi Bang Inal Rahman. Yuk, pagi Bang. Kita lanjutin untuk yang minggu lalu. Siap. Nah, minuman tradisional di desa Kedang Ipil, air benda, kita bisa melihat proses hingga menikmati minuman ini langsung dari pembuat. Nah, ini apa ini Bang? Silakan Bang. Oke, ini salah satu air yang diambil dari pohon aren ya. Pohon aren ini kan bermacam-macam ya, termasuk kayak sawit itu juga salah satu jenis yang masuk dalam satu keluarga dalam aren gitu ya. Cuma untuk aren ini yang biasa untuk warga di sini diambil airnya untuk dijadikan minuman ya. Infonya sih ini bagus untuk ginjal, untuk yang yang baru diambil. Nah, terus air ini juga bisa dibuat untuk gula merah, Bang. Gula merah. Nah, biasanya kan ada gula merah dari tebu. Nah, kalau ini dari pohon aren atau kalau di sini bilangnya itu dari pohon benda, air benda. Dan bisa untuk cuka juga, Bang? Kurang tahu kalau untuk cuka ya. Karena memang kalau untuk yang press ini memang agak baunya tuh khas gitu ya, khas banget. Tapi untuk yang senang tua, nah ini perlu difermentasikan mungkin sekitar 3 hari ya. 3 hari itu udah mulai asam. Semakin lama semakin asam. Dan ini mudah ditemukan untuk di beberapa desa karena kebanyakan memang pohon aren ini atau pohon benda ini hampir di semua desa ya yang ada di Kukar. Apalagi di beberapa jalan poros itu biasanya menjual untuk air benda ini. Dan yang pasti selain pohon aren, ini juga ada kolang-kaling, Bang. Ya, dalam satu pohon kolang-kaling buahnya ini juga bisa diproses untuk jadikan makanan. Betul. Iya. Ini kan seperti tua berarti ya? Iya, seperti itu, Pak. Nah, jadi kalau di Kedang Ipil ini karena budayanya kental, jadi mereka harus ngambil terus setiap hari untuk air benda ini. Dan ini seperti Abang lihat ini pada saat pagi hari kita nunggu nih biasanya banyak warga yang ke ladang atau ke beberapa spot yang ada di kampung, ada yang naik sepeda motor, ada yang jalan kaki. Nah, kita stop tuh. Nah, kita stop, kita panggil, "Bang, ada bendanya ada?" Ya pasti ada biasanya kan, pasti ada. "Oh, boleh dong icip-icip." Ya, di sini salah satu keramataman warga Kedang itu tuh orangnya senang berbagi. Jadi kadang-kadang kita minta itu aja udah hampir setengah setengah bambu itu udah kita habisin satu-satu, terus kita kasih, mereka nggak mau. Oh, nggak bayar ini ya? Iya, kadang-kadang mereka juga nggak mau. Karena tipikal orang Kedang itu tuh emang baik, senang berbagi. Nah, terus biasa sih karena Kedang Ipil ini juga kita promosikan sebagai desa wisata. Kita biasanya kasih donasi juga sih, walaupun memang perlu beberapa kali bujukan supaya mereka nerima uangnya. Tapi ada salah satu cara biasanya kita kalau mereka nggak ngambil ya kita beli gula merahnya, Bang, seperti itu. Oh gitu, sampai kita bujuk untuk mau menerima duit. Iya, karena kita kalau pas ada ya kita ya kenapa enggak gitu, kita juga berbagi gitu toh. Dan ini juga salah satu penghasilan mereka juga, Bang, untuk sehari-hari kepercayaan mereka juga dari segi kepercayaan gula merah ini air aren ini kalau nggak diambil dari segi spiritual itu pohon itu mereka percaya itu mempunyai penunggu dan tidak rutin dalam proses pengambilan itu akan membuat penunggunya marah, jadi rasanya itu akan berpengaruh.
asam seperti itu. Oh, Nah, ini salah satu kearifan lokal yang sangat bagus sekali. Storytelling-nya juga sangat mendidik dan kita juga lihat ya kecuali emergensi ya seperti hujan badai baru mungkin mereka nggak akan ngambil karena proses pengambilannya itu juga tradisional banget. Mereka pakai tangga dari bambu yang dibolongin, dikasih semacam apa ya kayu mungkin sediameter jempol itu untuk kiri kanan supaya mereka bisa jadikan tangga seperti itu dan prosesnya juga nggak ada safety sama sekali ya. Jadi menuntut skill mereka masing-masing. Dan hari-hari kita bisa lihat nih Bang untuk proses pengambilan air bendanya, terus proses pengambilan gula merahnya juga di situ. Bisa kita menarik lihat. sekali. Mhm. Ya. Oke, ini apa Bang? Tempat tidur Raja Sultan Pasir Iya, yang ini terdapat di pasar kalau museum. nggak salah. Betul. Nah di pasar itu sama di beberapa daerah yang lain ya juga mempunyai kerajaan-kerajaan Bang yang terkenal di zaman dulu ya. Seperti di Kutai Kartanegara kan ada kerajaan Matapura, ada kerajaan Kutai Kartanegara. Di beberapa daerah lain pun itu ada seperti Brau, ada Pasir juga ada kerajaan-kerajaan kecil seperti itu. Nah, Pasir ini kalau dari Samarinda atau Kutai berapa lama Bang? Kalau dari Tenggara sama Samarinda jaraknya kayak kalau lebih sama aja ya. Karena kita lebih dekatnya tuh lebih ke Balikpapan Bang, Balikpapan atau Kalimantan. Oh, oke. Berarti ini ke selatan ya? Iya, ke arah ke selatan, ke bawah kita mesti laut darat ya, udah laut darat dulu. Tapi kalau Balikpapan kita mesti pakai kapal feri dulu. Oh, Sekitar sampai begitu. iya karena ngelewatin ini Bang, apa ya semacam kayak teluk Balikpapan. Oh, wow. Jadi kalau mau cepat kita bisa pakai speedboat. Kalau kita bawa kendaraan, mobil atau sejenisnya, termasuk barang dagang pun itu kita bisa bawa gunain kapal feri. Dan itu durasi antara setengah sampai 1 jam lah, nggak sampai 1 jam biasanya. Dan Nah, di ini situ juga kerajaan besar, Bang. untuk dari segi apa ya? Kalau sepengetahuan saya sih mungkin agak lebih besar kerajaan Kutai kali ya. Kerajaan Kutai karena kalau untuk beberapa kerajaan lain apa ya literasinya mungkin agak kurang kita ketahui. Nah ini yang perlu kita apa ya perlu di sharing lah untuk beberapa penggiat budaya karena seperti saya juga yang lebih fokus di Kutai Kartanegara hal-hal yang di luar Kutai ini sangat menarik dan kalau ditanyakan besar kecilnya ya mungkin mereka mempunyai apa ya versi berbeda ya versi berbeda. Berarti ini mereka menguasai Balikpapan atau untuk daerah Pasir itu lebih ke arah selatan ya, agak jauh ke bawah. Mungkin lebih banyak bersinggungan dengan Kesultanan Banjar kemungkinan karena aksesnya lebih dekat di situ. Oh, Nah, oke. cuma untuk beberapa kerajaan yang ada di Kutai Kartanegara ini ya yang paling terkenal dan lebih mudah kita temukan di beberapa media sosial ataupun di internet ya kerajaan Kutai itu. Iya. Ya. Oh, menarik sekali ini. Iya, tapi untuk corak kemungkinan masih agak sama Bang, ada Melayu-Melayunya juga apa ya sama ya seperti di sini dari warna juga didominasi dengan warna kuning yang lebih mengidentikan ke apa ya emas kekayaan atau ke apa ya kemewahan seperti itu dan Dia punya pelabuhan juga. kalau Pasir kemungkinan ada karena mereka tepat ada di sisi selatan terus di Pulau Kalimantan tuh mereka ngadapnya ke arah timur itu sudah sudah ke arah laut timur dan selatannya sudah ada laut. Sulawesi. Iya. Sedikit kalau ke laut betul yang arah selatan kan Kalimantan Selatan Bang. Iya. Kalau Pasir kan di tengah-tengahnya. Tapi dari segi akses darat masih bagus. Masih bagus. Nah, ini Bang, ritual suku Dayak. Iya. Benua ya, betul ya? Betul. Saat salah satu keluarga meninggal dunia, ini apa yang mereka lakukan ini dengan barang-barang segini banyaknya? Oke, sebentar Bang ya. Nanti dulu Abang nge-zoom ya. Oke.
Untuk yang ini salah satu ritual Bang ya, ritual suku Dayak Benua. Suku Dayak Benua yang artinya pada saat ada orang yang meninggal, mereka tuh biasa aja ada semacam ritual. Nah, jadi ini juga bisa di-mix ya, digabung dengan beberapa ritual. Misalnya kayak kita ngehaul ya, 1 tahun, nah ini bisa dikombinasikan dengan beberapa anggota keluarga yang lain ataupun tetangga lain yang belum melakukan hal serupa, dan ini bisa dikomunikasikan. Dan proses cukup lama Bang, proses cukup lama. Ini bisa rentangnya bisa 1 minggu, 2 minggu, ada yang bisa Oh, sampai 1 bulan ya. wow, Karena wow. dari sini kita bisa lihat nih ada di sudut kanan ada yang megang mic ya. Nah ini salah Iya, satu iya. yang bilang kami itu dewanya lah, dewanya yang membacakan sebentar. Maaf. Dan ini yang kemarin yang kita lihat itu Bang yang di Lamin Mancong. Nah ini di posisi dalamnya. Oh, iya, 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 Nah, iya. kita bisa lihat di situ di samping kanan itu ada beberapa kamar yang akan digunakan oleh beberapa family yang akan datang untuk mengikuti proses acara. Jadi kalau nggak ada acara Hmm. biasanya kosong aja, kosong aja. Nah, Oh, proses juga cukup apa ya, cukup menarik Bang untuk kita lihat. Mereka sehari-hari akan apa ya, bilang kita kalau ngomong sih enggak, tapi kayak bersenandung. Nah, bersenandung dengan logat bahasa Dayak Benua, dengan dialek mereka juga. Tapi kalau kemarin saya sempat nanya, ada beberapa kali sempat bawa ke sana, saya sempat juga menanyakan beberapa hal tentang apa yang mereka lakukan. Nah, posisi dewa ini atau mungkin dewa belian ya, tepatnya mungkin ini akan bersenandung tentang memorabilia ya, kenangan tentang orang yang meninggal dunia. Nah, jadi, yang nggak paham mungkin agak susah ngerti kan, termasuk saya juga yang lebih ke Kutai, nggak ngerti bahasa Dayak, kita juga biasanya lebih banyak bertanya kepada warga di sekitar. Dan biasanya kita izin dulu kalau ada ritual, yang biasanya kalau kita buat turis itu Bang, kita request dulu sehari sebelumnya atau pas pagi hari kita request dulu ada bisa dilakukan setting tarian atau gimana, kalau pas ada acara otomatis nggak bisa. Eee, Terus, ada beberapa kasus kalau acaranya nggak terlalu sakral, kita masih bisa setting tarian tapi di halaman, terus kita juga bayar kompensasi, ada semacam denda adat. Nah, jadi dendanya itu lebih ke kompensasi kepada, keluarga yang sedang melakukan hajatan, dan itu juga durasi nggak lama ya, paling setengah jam udah selesai. Dan mereka juga, apa ya, pada saat persiapan ini masih bisa sih, tapi kalau sudah acara puncak, acara yang malam-malam itu nggak bisa diganggu gugat. Jadi ada yang lucu, beberapa kunjungan wisatawan, ya karena uniknya lah kita kan, berbeda budaya Bang ya, berbeda budaya. Nah, ada salah satu turis dari Asia, kemarin sempat bertemu dengan salah satu anggota saya juga yang pas bawa, salah satu kameramen ya, fotografer dari Jakarta, Mas Ebi. Itu turisnya itu kencing di tangga itu Bang, di tangga Lamen. Nah, otomatis ya karena semua orang berkumpul di situ, acara juga namanya acara sakral, akhirnya, dihukum, didenda adat. Jadi dia mesti bayar, sekian juta, apa ya, komparasinya itu dari Tajau itu Bang, dari Gucci itu. Nah, itu kan bisa kita lihat kan ada Gucci Gucci ini. besar warna coklat. Nah, Iya, itu iya. biasanya ada nominalnya, Bang. Jadi Oh, kalau misalnya anggap aja misalnya satu tajau itu 1 juta, nah kalau dia dia didenda 3 juta, apa 3 tajau atau 3 Gucci ya berarti dia bayar 3 juta. Dan itu oh, harus harus saat itu juga kan, nggak ada garansi tamu itu akan kembali lagi ya. iya, iya, iya. Dan nah ini salah satu yang apa ya, kita tekankan pada saat, wisatawan datang, kita selalu, memberikan informasi tentang hal-hal yang bisa dilakukan dan tidak, termasuk, attitude ya. Iya, iya, Karena iya. warga di sana juga kalau kita sopan, segan, mereka malah lebih sopan lagi, seperti itu. Dan ini pagi, siang, malam Bang, jalan terus. Tapi ada Pagi, siang, beberapa kali malam. iya, ada beberapa kali break lah, nggak 24 jam ya. Maksudnya Iya, iya, iya. misalnya pagi, 2 jam, 3 jam, nanti istirahat, nanti lanjut lagi, dan ini baru persiapan. Nah, ini rumah rumah apa ini, Bang? Kalau kami bilangnya Oh, rumah panjang, dan ini hampir semua ya, di Kalimantan juga ada Bang, kayak di Kalimantan, Tengah itu ada, dengan sub Dayak yang berbeda, nanti kalau dibakar? apa itu Bang?
nanti dibakar atau bagaimana? Oh, yang rumah-rumah kecil ini? Iya. Nah, rumah-rumah kecil itu nggak dibakar, Pak. Itu salah satu perlengkapan ritual. Jadi Oh. pada saat acara udah selesai itu nanti akan disimpan sebagai inventaris. Jadi nggak ada yang dibakar-bakar sih sebenarnya di sini. Oh, dan Dan ini barang-barangnya bekas nah atau ini baru? barang-barang dari yang meninggal dunia, Bang. Oke, oke. Jadi ini nggak tahu ya, mungkin nanti ini dibagikan kepada keluarga atau gimana. Tapi ini lebih apa ya? Lebih banyak memang untuk mengenang yang meninggal dunia. Untuk mengenang yang Untuk meninggal mengenang dunia. meninggal dunia. Dan ini ada beberapa guci, itu biasanya kadang-kadang ya ada beberapa momen itu sudah ada yang diisi tulang belulang juga, dan nanti dibersihkan seperti itu. Hmm, Nah, khusus untuk yang lama Bang ya, ada yang lama. Tapi iya, kalau iya. yang baru kan belum tuh, belum diproses apa-apa. Nah, jadi kebiasaan. Nah, ini yang biasanya yang beberapa warga yang belum melakukan misalnya pembersihan tulang, pemindahan dari proses yang A ke B untuk proses yang sudah meninggal dunia yang sudah cukup lama. Nah, itu biasanya mereka ikut serta, terus mereka juga bayar kompensasi biasanya. Wow, Seperti wow, itu. Jadi, wow. cukup menarik Bang, 1 bulan ini kegiatannya, agak gimana ya, agak panjang. Iya, 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 iya. Nah, ini Bang yang saya mau tanyakan ini. Iya, oke, Ya, bekantan. melepas dahaga. Ini monyet atau apa? Ya ini, salah satu kera besar ya, salah satu Kera monyet besar. besar. Ya, ini Oke. endemik di Kalimantan. Jadi kami bilang bekantan, ada juga bilang bekara. Tapi untuk nama Indonesia itu bekantan. Nah, ini Jadi kalau kita lihat pahanya ini seukuran manusia ini, Bang. eh agak besar, Bang. Apalagi yang sedang minum itu kan jantan dan betina ya. Jadi Iya, iya. posisinya size-nya juga sudah cukup besar, dan untuk ukuran yang besar itu mereka nggak akan takut kalau kita dekat, malah mereka yang teriak-teriak gitu ya, supaya kita menjauh. Oh, Nah, mereka teriak-teriak. iya biasanya mereka akan teriak juga kalau kita terlalu dekat. Oke. Nah, jadi tinggal nyali aja itu. Kalau kita cukup confidence mau dekat ya silakan. Tapi kalau mereka ciut, nah mereka biasanya mereka yang lari duluan biasanya gitu. Tapi ya Oh, kalau kami kan biasanya memang ada prosedur untuk pengamatan satwa liar ya. Biasanya kita ngambil dari kejauhan. Nah, pada hmm. saat kita mendekat pelan-pelan, mereka sudah mengeluarkan suara, berarti mereka merasa terganggu dan kita harus agak jauh lagi seperti itu. Oh, tapi bisa menyerang ya? Jarang Bang, jarang. Oh, jarang. Malah ada beberapa kasus, kan info yang saya dapat untuk beberapa jantan yang sudah mulai dewasa ini akan mencoba mengambil alih lah, berebut lah untuk puncak kekuasaan ya. Jadi karena satu jantan ini punya banyak betina Bang yang ada di dalam satu kelompok. Nah, pada saat itu istilahnya kayak yang jantan ini gagal untuk merebut ya, merebut puncak kekuasaan, dia akan keluar dari kelompok. Nah, biasanya dia berenang untuk menyeberang ke sisi lain dari sungai. Banyak beberapa kejadian itu diselamatkan oleh warga yang lewat karena dia udah kecapean, seperti itu. Dan ini salah satu primata yang katanya nggak boleh makan yang buah-buah yang manis-manis, yang harus agak mentah masih, seperti itu. Oh, wow, wow, wow. Iya, Ini kalau dilihat dari kakinya tinggi ini ya, iya besar, besar. bukan monyet kecil itu ya. Iya ini, selain orangutan ya, ini yang terbesar yang kedua lah kalau kita di Kalimantan. Hmm, Cuma wow. memang dari segi ini kan posisinya menunduk, eee, tapi kalau kita di samping kita bisa lihat dari perutnya juga buncit tuh kelihatan. Oh, iya, Buncit, iya, ini ya, ya. iya. Iya. Ya tapi lebih gede orangutan Bang dari bekantan sebenarnya, Hmm. lebih kuat. Karena, untuk bekantan ini kan lebih kayak monyet ya, jadi dia masih bisa loncat-loncat lah, kalau orangutan enggak, Oh, karena dia oke. sangat berat sekali. Nah, selain nikah adat, juga ada Hmm, ritual untuk bertujuan memberikan keamanan bagi para pengunjung objek wisata air terjun iya iya dengan menjamu para leluhur dengan sesajen. iya. Berarti ritual ini diadakan di dekat air terjun nih? Iya, jadi ada beberapa titik sebenarnya Bang, ada beberapa titik yang, akan mereka, gunakan sebagai, ritual ya. Biasanya itu ada dekat balai adat,
terus ada juga yang di dekat air terjun seperti itu. Dan di sini ya ini sama toko yang sama yang kemarin kita diskusi sebelumnya, Pak Kai Tajudin ya, Kai Tajudin, Ya, ya. mereka masih alhamdulillah masih sehat sampai saat ini walaupun sudah mulai pikun ya. Jadi sudah mulai tidak mengenal beberapa orang yang biasa dia sudah kenal. Dan ritual ini masih apa ya, masih dilakukan Bang sampai saat ini. Beberapa minggu yang lalu mereka juga ada ritual, salah satu ritual mencari videra. Mencari videra ini salah satu ritual hari keberapa, saya lupa, untuk kematian orang yang sudah meninggal, dan ini dilakukan di rumah yang berduka. Nah, untuk ritual ini biasanya apa ya, pada saat hari-hari apa ya, mereka ada ketentuan sendiri sih sebenarnya, ada ketentuan sendiri seperti apa ya, bilang kami itu betuhing, jadi sejenis kayak nyepi, jadi mereka nggak akan keluar rumah dalam 24 jam. Ada beberapa larangan makanan yang nggak boleh dimakan, termasuk membunuh serangga ya, nah, itu sama sekali nggak diperbolehkan. Terus apa ya, ada denda bagi warga yang melanggar seperti itu. Nah, Ini mereka Dayak juga, bukan enggak, Dayak ya? ini sama yang kita bilang kemarin, mereka nggak bukan Dayak ya, mereka Bukan Dayak. mereka bilangnya suku Kutai adat Lawas. Ya, suku Kutai Nah, ada Lawas. Lawas. Nah, jadi kita dari pakaian kita udah bisa ngeliat ini Melayu banget ya, batik-batik seperti itu. Nah, kalau untuk beberapa subdaya, mereka mempunyai pakaian atau kostum yang khas, ya, seperti manik-manik, warnanya lebih berwarna-warni, terus juga dari model tutup kepala, itu sangat berbeda sekali. Nah, cuma dalam segi apa ya, pembuatan tempat makan itu Bang, kayaknya kurang lebih sama Oke. sama aja sama Berarti aja. ini altar ya ini ya? Iya, apa. Mhm. Jadi di sini posisi kayak Tajudin adalah membacakan doa-doa, mantra-mantra, yang artinya ini salah satu persembahan dari warga desa Kedangipil, dan artinya minta istilahnya perlindungan, jangan diganggu, semacam seperti itu. Nah ini Bang, Ya. nah, ini sebetulnya terbuat dari apa? Bambu? Bukan, ulin ini dari kayu ulin Bang. Kayu ulin? Kayu ulin, makanya untuk yang ini agak berat. Tapi ada juga beberapa kayu yang lain ya, saya kurang yakin. Tapi kemungkinan kalau dari segi kayu yang cukup keras, itu bisa menggunakan beberapa kayu yang lain ya. Selain ulin mungkin bisa bengkirai, meranti, tapi kurang kurang apa ya? Saya kurang yakin nama-nama kayunya. Tapi termasuk jenis kayu yang kuat, terus berat. Dan ini ada beberapa macam size ya, ada yang panjangnya 1,5, ada yang bisa lebih panjang lagi, dan kemungkinan ya lebih panjang mungkin lebih jauh jangkauannya Bang. Nah ini sampai saat ini kan untuk metode ini hanya dilakukan sebagai pertunjukan ya, pertunjukan. Tapi kalau dulu ini memang betul-betul dibawa, digunakan untuk beberapa subdaya yang ada di Kalimantan Timur untuk berburu. Nah, termasuk juga zaman-zaman perang dulu masih digunakan juga untuk berperang. Nah, ini caranya hanya ditiup saja Bang? Iya, ditiup. Jadi lebih banyak menggunakan napas perut, Bang. Jadi Napas perut? napas perut. Jadi kalau posisi duduk itu biasanya kita kan ada semacam kayak kuda-kuda ya. Jadi Iya, tumit iya. kita itu saat lutut kita menyentuh tanah, satu tidak. Nah ini biasanya ada beberapa trik yang sempat kita nggak tahu dibohongin atau nggak bilang warga di situ ya, pada saat kita ngambil aba-aba posisi duduk itu tumit kita itu ke maaf ya ke lubang itu, lubang dubur. Nah supaya anginnya itu nggak keluar. Nah apalagi yang punya sistem apa ya, yang sering buang gas, nah takutnya nanti pas nyiut tuh langsung kentut gitu. Karena napas perut Iya, kan seperti itu. iya, Nah iya, cuma iya. kalau untuk pelurunya ya sama, kita gunakan dari kayu kecil yang tajam, semacam kayak tusuk sate seperti itu. Terus dikasih semacam busa atau jenis kayu yang lembut di bagian belakang supaya apa ya, mudah ditiup. Nah seperti itu. Nah kalau di beberapa dayak yang lain untuk beberapa hunting satwa liar yang cukup besar itu biasanya kan dikasih semacam ramuan ya, racun seperti itu yang tidak cukup apa ya, yang ada yang fatal, ada yang enggak. Jadi mesti hati-hati.
Ada juga untuk yang besar itu mereka tambahkan semacam kayak ujungnya dari besi, Bang. Nah, supaya proses masuknya lebih dalam karena kan mesti nembus misalnya kayak, kalau di sini kan beruang seperti itu, rusa yang punya bulunya tebal-tebal jadi mesti besi lah seperti itu. Kalau kayak tusuk sate aja kayu-kayu lain aja mungkin lah, nggak tembus seperti itu. Nggak Walaupun, tembus. bisa masuk sekian milimeter aja dari kulit itu udah racunnya udah bisa bekerja gitu, tapi resiko Iya. gitu. Iya, iya, iya. Loh, ini bisa berapa meter, Bang? Kalau ini kemarin, dari segi jarak, ini eksebisi aja ya, coba-coba. Mungkin jarak-jarak 10 meter lah, Bang. Iya, karena Wah, kita ya juga lumayan. pemula kan, pemula Iya, ya, iya, 10 iya, meter iya. atau 20 meter cukup. Tapi bagi yang expert itu bisa lebih jauh, Bang. Mungkin bisa 50 meter bisa. Oh, Dan ini, wah, wah. apa ya, cukup berat, perlu memang stamina yang bagus, sering-sering olahraga, apalagi pada saat di hutan ya, itu kan mesti kita tenteng terus tuh, mesti kita Iya, tenteng terus iya, iya. terus belum lagi sasarannya apalagi kita cari burung, misalnya seperti itu kan harus kita angkat ke atas. Wah, berat betul itu. Perlu skill Oh, berarti perlu skill hanya dan latihan. hanya kayu yang tengahnya kosong berarti ya? Betul betul. Eee, wow, menarik sekali. Ya ini, apa ya, salah satu yang kita, dapatkan ya pengalaman nyumpit untuk di beberapa desa, termasuk di kampung-kampung Dayak juga biasanya mereka punya. Hmm. Mhm, Nah ini Bang, situs oke. Lesung Batu ya. Ya. Ini di museum Kutai, bukan? Ini di Muarakaman, Bang. Di Oh, Muarakaman yang saya kemarin ceritanya, mungkin perlu 3 jam ya dari Samarinda lewat darat oh ya, ya, dan, ya, ya. mereka juga punya museum kecil di sini. Nah, ini ada bangunan yang di samping kiri itu museumnya dan arah jalan itu sebelah sana dan arah kebalikan itu arah ke sungai, sungai kecil. Jadi ada Sungai Makam dan anak sungai Kedang Rantau. Nah, salah satu bentuk, peninggalan yang asli dan ini termasuk yang dikeramatkan yang seperti saya bilang kemarin, ini, bilang kami Lesong Batu dan ini dinamakan juga salah satu hotel yang ada di Tenggarong, Hotel Lesong Batu Singgasana dan kalau mau tahu, maaf, bentuk prasasti Yupa seperti ini, Bang, tapi dia ada semacam tulisannya, tulisan Oke. Sanskerta dan posisinya berdiri, tapi khusus untuk Lesong Batu ini, apa ya, agak lebih panjang ya, agak lebih panjang. Kutai Martapura berarti ini ya. Iya, kalau, kita bilangnya sih, Kutai Matapura ya. Nah, Dan selain Lesung Batu ada apa lagi di sana? ada beberapa batu yang lain itu, apa ya, bilang dari arkeolog sih monolit ya, monolit bentuknya lebih kecil, mungkin diameternya mungkin, kayak ukuran apa ya, agak besar sedikit dari ukuran gelas lah ya, ukuran gelas, tapi dia lebih memanjang, Bang, lebih memanjang dan sangat panjang ke dalam dan infonya, dulu sempat digali oleh para arkeolog, tapi sangat panjang sekali akhirnya, dibatalkan, dan ditimbun lagi. Tapi kita masih bisa lihat di sudut kiri ya, dari sudut kiri museum itu ada, monolit itu yang biasanya, apa ya, sampai sekarang sih sudah dibuatkan bangunan penutup ya, penutup, terus diikat sama kain kuning, seperti itu. Nah, Tapi jadi dari tapi segi peninggalan, nggak eee, kelihatan ya? apa itu, Bang? Oh, nggak kelihatan di sini, tapi mungkin di postingan yang lain tuh ada Oh ada ada, oh udah diambil ada. memang ya? Di postingan yang lain tuh ada, Sudah diambil ya berarti ya? mungkin. Nah, jadi apa ya, situs-situs kita tuh kurang lebih ini aja Bang, sama ada lagi satu namanya situs Lembu Ngeram ya. Jadi susunan batu yang kalau kita lihat itu posisinya tuh kayak nurunin tangga gitu ke arah sungai, seperti itu. Dan itu salah satu tempat yang disakralkan oleh warga setempat. Nah, Oh, menarik. inilah yang biasanya, didatangi oleh, apa ya, orang Bali ya, orang Bali, orang Hindu. Biasanya mereka akan adakan ritual di sini, sama yang di satunya, situs Batu Lembu Ngeram, itu nggak jauh sih dari sini, cuma berapa menit aja jalan kaki. Oh, ini kemungkinan lingga ini, Bang. Nah, mungkin. Iya, iya, iya. Nah, Bagus. kalau dulu kan infonya nih kayak, lesong, lesong itu kan kayak, Lesung, iya. penutup ya, penumbuk Bali atau tempat untuk numbuk padi gitu sebetulnya. Tapi kalau dari Iya. segi logika ini terlalu besar dan
Ya tapi kan itu namanya apa ya, storytelling ya dari warga setempat. Kita kan mesti, mencatat juga beberapa versi untuk dijelaskan kepada wisatawan biar mereka menimbang dan memilih yang mana. Tapi kita biasanya sajikan, memberikan informasi dari storytelling warga seperti ini, dari arkeolog arkeolog seperti ini. Jadi supaya lebih rame informasinya, Oke. gitu. Nah ini sangat berat betul Bang, sangat berat. Oke, foto zaman dulu, jepretan orang tua masih saat tugas di Muara Ancalong dan Muara Wahau. Saat kunjungan Iya, di Miau, betul. masih ada bapak telinga panjang, tidak hanya Mhm, wanita saja. Nah, iya. sekarang sudah nggak ada ya, Bang ya? Masih Laki yang telinga panjang. kalau yang laki yang panjang betul Bang ya, mungkin agak susah ya dicari, agak susah dicari, tapi ada. Seperti di Samarinda, di Sabudai Pampang itu ada, tapi, kayaknya beberapa bulan lalu udah meninggal. Terus untuk di beberapa desa yang lain itu, ada sih, tapi mungkin nggak sepanjang kakek yang ini. Oh, Nah, oke. terus, kebanyakan lebih banyak yang, cewek ya, lebih banyak yang wanita yang masih mempunyai tradisi telinga panjang, yang sangat panjang mungkin sampai segini. Nah, tapi, regenerasinya yang mungkin agak agak susah sekarang karena anak-anak mereka sekarang, tidak mau meneruskan budaya itu. Nah, hanya ada beberapa segelintir ya, wanita ataupun anak muda yang terus eksis untuk melanjutkan tradisi ini, termasuk yang saya kenal itu, eee, Minggang sama Bakat yang ada di Longtuyo, yang ada di Mahakam Hulu, Dayak Bahau. Nah itu mereka masih masih konsisten untuk meneruskan Tringa Panjang, walaupun nggak sebanyak dulu ya, tapi ya yang penting regenerasi ada, Nah, masih ada. Bang, Mhm. telinga panjang ini apakah menyimpulkan status sosial kalau di adat mereka? Dari yang saya tahu dulu, apa ya, dari segi kan ikonnya kan lebih banyak ke wanita nih, Bang, ya. Nah, jadi versi kita lebih banyak mengorek yang dari segi wanita, kita tanya ke nenek-nenek atau ibu-ibu yang mempunyai telinga panjang. Ya walaupun memang perlu usaha keras ya, karena mereka cukup malu ya ditanyai masalah itu. Kita perlu pendekatan yang, pelan-pelan, lemah lembut, nggak bisa langsung frontal gitu, nggak bisa. Takutnya tersinggung, ada beberapa orang tersinggung kalau ditanya masalah telinga. Cuma dari beberapa segi apa, dari beberapa informasi yang kita dapat, dulu telinga panjang ini sebuah simbol kecantikan. Nah, Simbol semakin kecantikan, simbol kecantikan, terus juga kasta, Bang, semakin banyak, kasta, apa ya, bilang kita tuh, anting-antingnya ya, antingnya, kan ya, itu ada yang berlapis emas, ada yang perak, ada yang perunggu, itu, salah satu mungkin sebagai simbol kasta ya, atau misalnya kasta. kekayaan. Dan, apa ya, mereka juga dari beberapa narasumber yang sempat kita temui di beberapa kali ekspedisi, trip, komunitas, dulu mereka juga mempercayai bahwa adanya surga khusus untuk yang bertelinga panjang. Hmm. Nah, cuma, eee, yang memang agak, apa ya, yang agak, sentimental ini pada saat kita menanyakan bagaimana eksistensi mereka sekarang gitu ya, karena, regenerasinya yang kurang, terus, ada kayak semacam malu ya, agak semacam malu untuk, meneruskan ini apalagi yang, kerja di kantoran seperti itu. Tapi kalau di Makamulu saya lihat teman-teman yang mempunyai budaya tato, itu kerja kok di kantor desa atau di kantor kerja, karena mereka mempunyai semacam, perda khusus untuk, warganya yang memiliki tato, terus telinga panjang itu tetap mempunyai hak untuk bekerja, Oke, oke, punya menarik sekali ya. iya, Ya, harusnya begini dilakukan. betul dan, apa ya, nggak cuma di Kaltim sih kayaknya untuk di beberapa Dayak lain, di Kalteng, di Sarawak juga punya tradisi, telinga panjang ya. Jadi nggak cuma misalnya kayak suku Bahau, cuma suku Bahau yang punya tradisi, tapi hampir apa ya, hampir semua, walaupun nggak semuanya ya, seperti Dayak Kenyah juga punya tradisi ini. Ya, ya. Dan kita, kalau kita browsing itu Bang, kalau dari dokumentasi-dokumentasi lama itu kan betapa gagahnya mereka menggunakan telinga Telinga panjang, panjang. teranyang iya pakai pelindung dengan bulu-bulu beronggang, weh, ngeri, pokoknya pokoknya sangar gitu, Bang. Iya,
Nah, ini Bang, ini yang Hmm, pertama kali saya lihat. Pengalaman menarik saat mencoba minum air dari akar pohon. ya, Bagaimana ini sistemnya ini? Akarnya dipotong lalu diminum? ya, iya. Jadi prosesnya simple ya, karena ini proses apa ya, bentuknya tuh emang kayak akar bang, tapi akarnya menjalar dan besar-besar ya, seperti yang kita lihat. Dan dulu kan sempat viral ya, yang di media sosial tentang akar bajakah. Nah, akar bajakah yang di apa ya, yang bilangnya sih bisa sebagai alternatif pengobatan kanker, Kanker itu ya. kanker, Mhm. tumor. Nah, tapi, akar bajaka ini mempunyai banyak jenis. Nah, jadi ada yang biasa yang kita untuk minum seperti ini, ada juga yang, sifatnya, agak beracun ya, semi beracun, biasanya dari segi dalam akar itu warnanya agak lebih kuning, ya, air pun juga warnanya lebih kuning, dan itu biasanya digunakan untuk, misalnya kayak, apa ya, kalau dulu kan kita ada beberapa aliran sungai, ada yang biasanya menggunakan daun-daun ya, daun tuba bilang kita. Nah, eee, jadi kalau kita salah ngambil bajaka ini bukan untuk pengobatan ya, tapi bisa fatal. Jadi, Oke. eee, untuk, wisatawan ini salah satu wisatawan yang kita bawa di Taman Nasional Kutai, biasanya untuk melihat orangutan Bang ya, orangutan di alam liar. Ini biasanya kalau memungkinkan, kita biasanya nanya sama ranger, "Nah, Bang, ada akar bajakan nggak? Kayaknya satu kek," gitu kan, untuk, mereka mempunyai experience. Bagaimana orang-orang zaman dulu, orang-orang Dayak tentunya yang tinggal di hutan dulunya, untuk bertahan hidup, bagaimana mereka mencari air. Dan ini salah satu, edukasi yang menarik untuk para wisatawan. Nah, Bang, ini akarnya dipotong Ya, lalu langsung keluar airnya ya, gitu. langsung kita angkat aja di satu sisi, jadi sistem gravitasi itu akan mendorong air turun ke bawah dan, apa ya, di dalam itu kayak ada serat-serat Bang, ada serat-serat. Nah, jadi dia nanti akan kayak, apa ya, kayak suara air kalau kayak kita kan biasanya pakai selang tuh ya, selang. Tapi ini Ya, selangnya ya. banyak, tapi lebih kecil. Jadi pada saat kita angkat tuh suara air tuh kedengaran dari atas ke Oh, bawah. menarik Nah, sekali ini. ya tapi, apa ya, memang nggak banyak sih yang kita bisa minum ya. Ya. Apalagi di detik-detik awal itu proses airnya akan lebih banyak turun, tapi habis itu nanti akan ditetes-tetes saja. Tapi cukuplah untuk kita trekking di hutan tuh seger banget pokoknya. Setengah gelas gitu ada, Bang? Kalau untuk ukuran gelas mungkin yang biasa ya, biasa kita ngopi-ngopi lah paling bisa jadi setengah. Kalau ukuran segini mungkin bisa setengah, tapi nggak bisa lebih dari setengah kayaknya. Hmm, wow, menarik sekali ini. Iya. Jadi bilang orang akar bajakah tuh, Bang. Oh, cakep. Nah, kalau ini apa, Bang? Nah ini, lanternbird ya, lanternbird. Jadi semacam serangga yang apa ya, mempunyai moncong ya, moncongnya seperti ke atas seperti itu dan dia ada banyak apa ya, bilang sih banyak jenisnya, tapi kalau setahu saya pernah menemukan ada berapa 2 jenis. Nah, satu yang lebih bercorak gelap, oranye seperti itu, dan ini biasanya apa ya, di kondisi hutan-hutan yang apa ya, agak-agak bagus lah, biasanya dia ada Bang, ada. Dan Jadi ada ya sinarnya ini memang. kalau sinar saya kurang tahu ya, saya belum, tapi di kami Lancerbird mungkin bentuknya aja Bang. Oh, loh, Iya. bentuknya aja. Oke. Biasa kita kalau kayak di TNK itu kan biasanya kita trekking malam juga ya, nggak ada sih yang berkilau selain kunang-kunang sama ada sih, ada beberapa salah satu apa ya, serangga ya, kayak ulat bulu. Nah, itu kita pernah ketemu yang sama seperti kunang-kunang, itu dia mempunyai cahaya juga, jadi ada total-totalnya gitu. Nah, cuma saya nggak dapat dokumentasi dengan baik, tapi ada sempat Hmm. sempat ketemu seperti itu. Cuma 2 itu sih kalau kita ngelihat. Nah, ini perahu, Bang. Ya, Ketinting Gubang Longboat. Ini ya, di Kutai ini. betul. Oh, Nah, dan ini ini untuk di sungai. iya, di sungai. Jadi kalau untuk, kami ya, orang Kutai, Melayu, biasanya perahunya kayak gini, Bang. Nah, perahunya seperti ini, kalau bilang kami tuh, chest, seperti itu. Chest tuh biasanya sudah ada mesinnya. Kalau bahasa lama itu gubang. Nah, cuma kalau gubang itu lebih ke yang lebih, tradisional, yang dari satu pohon yang kita bolongin tengahnya,
kalau kami sih bilangnya itu gubang lunas, artinya dari suatu pohon utuh kita buat. Nah, cuma ini masih bisa kita sebut gubang. Tapi kalau kita sudah kasih mesin itu bilang kami ces. Nah, Indonesia itu bilang ketinting seperti itu ya. Nah, apa ya? Posisi Mahakam itu kan nggak terlalu banyak apa ya gelombang banyak kecuali gelombang yang dibuat oleh kapal umum yang buat. Nah itu kan biasanya cuma itu yang bisa membuat bergelombang. Sama di beberapa tempat tuh kayak di danau. Nah kita ada punya 3 danau besar yaitu Jempang, Melintang, Semayang itu luasnya tuh yang terbesar 15.000 ya, 15.000 hektar Jempang, tapi agak dangkal, nggak tahu dalam. Nah, terus Semayang itu 13.000, terus Melintang itu kalau nggak salah 11.000. Nah, pada posisi angin bertiup kencang itu kan pasti akan bergelombang. Nah, jadi perlu rangka yang cukup bagus untuk menahan hentakan itu. Karena Ini kalau serendah ini nggak masuk air ya? enggak bang, karena pada saat nanti apa ya dipasangin tempel itu kan posisinya mungkin agak apa ya posisi perahu kan nanti moncongnya itu agak tinggi kan. Oh gitu. Di bagian belakang itu nanti akan membelah air. Tapi pada saat kita stop, nah itu posisi belakangnya nanti akan balik lagi ke atas. Oh. Jarang. Jadi kita memang sempat melihat sih, kayak yang awal kan, ngeri nih, di belakang bisa masuk air. Enggak. Dan Ya. hampir semua untuk di daerah Mahakam bagian tengah ya, yang tidak mempunyai jeram, itu biasanya kita menggunakan perahu seperti ini. Dan kawan-kawan kita yang ada di Kutai Barat, Mahakam Hulu yang sudah mahakamnya sudah mulai mengecil, mempunyai banyak jeram, itu berbeda lagi. Ya, posisinya agak lebih slim, lebih panjang, karena memang fungsinya untuk akselerasi, menghindari batu-batuan di jeram, dan lebih panjang tentunya. Nah, kalau ini mungkin ukuran standar nih Bang, mungkin sekitar berapa ya? 7 atau 8 panjangnya, kalau lebar mungkin ya sekitar 1,5. Tapi ini bisa kita request Bang, kita bisa request. Dan ini mereka masih produksi Bang? Masih. Walaupun memang untuk sumber kayunya yang mungkin agak susah sekarang. Jadi kalau dulu kan kita tinggal pesan aja, ada duit pesan. Tapi kalau sekarang kita mesti nanya stok dulu, ada nggak stok kayu ini seperti itu. Kalau nggak ya mesti ya kayak misalnya mobil inden dulu dah. Pesan dulu. Gitu. Kalau nggak ada kayu nggak bakal dikejai. Tapi apa ya untuk beberapa jenis kayu yang keras itu biasanya kita pakai meranti, bengkirai seperti itu. Tapi untuk kelas-kelas bengkirai pun agak susah sudah. Jadi kebanyakan tuh meranti biasa dipakai. Meranti. Nah ini Bang, sukses untuk acara Lomplai ya? Lomplai. Ya, ini di Kutai Timur Bang. Ini Dayak atau? Ya, mereka Dayak Wehea. Oh, oke. Mereka Dayak Wehea, tapi agak-agak sama dengan Dayak Longgelat ya, Dayak Bahau Longgelat yang ada di Mahakam Ulu. Dari segi bahasa pun mereka masih agak mirip. Nah ini kita dapatkan informasinya tuh ya karena kita ke Mahakam Ulu juga pernah, kita ke Kutai Timur juga pernah. Karena kita senang acara-acara seperti ini lebih natural, tidak banyak aturan. Ini aturannya dari dulu udah seperti ini gitu kan. Jadi mereka tinggal ngikutin aja. Dan biasanya memang untuk penari hudok tuh banyak kan pria Bang. Banyak kan pria, ya dewasa, tua maupun anak-anak. Nah, kalau ini termasuk hudok ini? Ini termasuk hudok dan ini salah satu wanita yang memakai untuk kostum hudoknya. Oke. Nah ini sangat menarik sekali karena ya hampir semua ya kalau kita tanyakan gimana dalam tuh panas sebenarnya panas karena ditutupi oleh kostum dari daun pisang seperti itu. Oh, kostumnya daun pisang. Iya, kostumnya daun pisang dikombinasi ya dengan baju-baju yang lain, tapi kebanyakan ditutupi oleh daun pisang. Nah, terus untuk kita juga pernah ngeliat dalamnya hudok itu ada memang posisi untuk digigit. Nah, jadi pada saat kita gerak-gerak seperti itu nggak akan lepas. Iya. Dan mereka punya banyak ragam corak dari segi bentuk untuk hudok ini macam-macam dan itu mempunyai makna nama berbeda-beda juga. Jadi ada yang berbentuk manusia, ada yang berbentuk hewan seperti itu.
gerbang jodoh ya, salah satu ikon wisata baru yang ditemukan. Nah, ini banyak atau sedikit Bang pohon Ada seperti begini? ada banyak ya sebenarnya. Ada Cuma banyak mungkin ya. dari segi bentuk ya, yang mungkin perlu dieksplorasi lebih kalau menemukan yang lain-lain ya. Nah, tapi apa ya? Saya lupa dari pohon apa? Pohon beringin ya. Oke, Beringin katanya ya. pohon beringin. Nah, ini apa ya? Ada di Desa Melapeh, Bang. Desa Melapeh itu ada di Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat. Apa ya? Salah satu desa yang saya recommended ya kalau untuk berwisata alam, seni budaya ini sangat bagus sekali karena masih asri. Mereka apa ya, dari segi environment mereka juga menolak, sawit dan tambang. Nah, walaupun dulu ada apa ya, salah satu Bupati Kutai Barat tuh Pak Ismail Thomas, itu kan salah satu warga mereka juga yang punya power lah istilahnya kan. Kalau dia bilang misalnya nih mempunyai, invest masalah sawit atau tambang, dia kan bisa melakukan everything lah di desa itu. Tapi Ya. mereka apa ya, solid ya. Jadi ya kalau keputusannya memang mereka nggak mau ya nggak mau. Jadi nggak ada konfrontasi yang terlalu banyak misalnya kayak di Kinipan gitu kan, kalau di situ enggak. Jadi ada invest masuk, mereka rapat dulu, "Ini ada masuk nih," cerita gitu kan, dari petinggi kita cerita kemarin, "Wah ada sawit mau masuk nih, setuju nggak?" "Ah enggak Pak," bilang, "kita ngarit aja sudah." Ya sudah ditolak. Nah, ini Oh, sangat sangat asri Bang, sangat asri. Jadi mereka ada, ini salah satu jalur trekking ya yang baru dibuka anak-anak mudanya yang disebut, Kelapeh. Anak mudanya, jadi kalau di situ kan ada Pogdarwis, Melapeh. Nah, anak-anak mudanya bentuk juga, organisasi pemuda namanya Kelapeh dan sering, apa ya, berkolaborasi. Nah, sebelumnya mereka juga punya rumah adat, mereka ini Dayak Tunjung Rentenuk ya, Dayak Tunjung Rentenuk, terus mereka juga punya hutan Eno, Gunung Eno sih bilang mereka, tapi, belum sampai disebut gunung sih kayaknya, tapi memang agak tinggi, di ketinggian. Posisi itu kita bisa ngelihat di bagian hutan lain itu lebih rendah, di situ posisi tinggi. Dan menariknya di situ juga ada namanya Danau Aco, Bang. Nah, Danau Aco ini ada di ketinggian, mungkin mungkin kayak Danau Toba ya, tapi ini lebih kecil dan memang dari beberapa teman yang, mempunyai background geolog, ada kemungkinan memang dulu memang pernah ada gunung aktif ya, seperti itu. oh, oke. Memang ada perbukitan ya? Ada perbukitan dan, Ya. kalau di Kubar sampai Bakamulu itu kan topografinya memang, apa ya, sudah mulai tinggi Bang ya Nah, dibandingkan Kutai gitu. Bang ini kalau dari Kutai berapa jam lagi nih Bang? Lumayan nih Bang, paling cepat mungkin sekitar 7 jam ya lewat daratnya. Wah, Kalau kita naik kapal mau santai, kapal umum itu dari Samarinda kita berangkat jam 7 pagi itu nyampe di Melak ya, Melak dulu yang ada di pinggir makamnya di Kutai Barat itu sekitar jam 1 paling cepat. oh, Iya, wow, karena wow. melawan arus ya, tapi kalau baliknya itu biasanya dari Melak itu sekitar sore, sore sekitar selesai azan maghrib, kapal akan berangkat ngikut arus, sampai ke Samarinda tuh sekitar jam 9, jam 10 atau jam 12 itu udah nyampe. Oh, cepet ya kalau balik. Ya, nah kalau di sini pokoknya asri banget Bang, asri banget, penduduknya juga nggak terlalu banyak, kita bisa jalan kaki, kita bisa naik sepeda, terus yang pecinta durian tuh, wah itu mantap kalau udah musim durian mereka ada pesta durian tuh Bang, bayar 50.000 makan sepuasnya, dilombain tuh. Karena untuk durian itu Bang, kalau kita tuh kan biasanya yang ikon banget durian itu namanya durian Melak. Nah, Iya, iya. padahal dari Melak itu kota apa semacam kayak kota lah bilang kan artinya sudah maju ini hutannya sedikit. Jadi yang dibilang durian Melak ya durian dari beberapa desa yang ada di sekitar Di Melak sekitar seperti Malang. Iya. Long Iram, habis itu dari Melape. Jadi itu hanya semacam penyebutan, bukan dari Melaknya ya. Nah, cuma ngambilnya memang di Melak, tapi dari asalnya itu dari berbagai macam. Nah, apa ya? Mereka punya banyak pohon durian, Bang. Dan sekarang ini kan di Melape ada pendampingan juga ya dari WWF ya. Sudah sejak lama, 3 tahun yang lalu mereka akan apa ya? Mereka sudah menyumbang bibit pohon kopi dan insya Allah bulan November ini mereka akan panen raya untuk kopinya. Jadi mereka Hmm. pesan memang yang jenis yang bagus, 3 tahun udah bisa produksi dan ini wah, salah satu yang apa ya wishlist ya
mau metik kopi di Kutai Barat sudah ada. Karena kalau dulu banyak wisatawan yang mau metik kopi, ya kita lahan kopinya sudah alih fungsi ke Sawit. karet, lada, Oh, kakao, seperti itu. Nah, akhirnya pada saat kopi trennya sudah naik lagi, ya mereka cepat-cepat untuk invest untuk beberapa lahan. Nah, ini salah satu gerbang iya, iya. jodoh, ini cuma nama aja sih, Bang. Cuma Oke. nama aja supaya, apa ya, lebih kekinian, tapi konsepnya tetap trekking. Nah ini Bang, Hmm, kuliner gaib khusus untuk alam sebelah. ya. Nah, ini kan Bang, kemarin kan sempat lihat yang versi Kuta itu, yang di Ya museum. betul betul. Ya Nah, ini kalau yang ini versi versi, apa ini? ini dari Dayak Tunjung Benua. Nah, ini Oke, yang oke. ada di Putak, Bang. Putak itu masih daerah Kukar, tapi mereka dulu info-infonya juga berasal dari Melapeh yang tadi. Mereka pindah Hmm, terus membentuk kampung baru, dan untuk Dayaknya pun mereka juga sama ya, Dayak Benua, Dayak Tunjung Benua. Jadi ada Dayak Tunjung Retenuk, ada Dayak Tunjung Benua. Nah, ada juga yang bilang Dayak Benua aja. Nah, tapi dari segi nama mereka lebih ke Tunjung. Nah, ini salah satu ritual yang kemarin apa ya? Kematian juga, Bang, kematian. Kebetulan mereka kan mau ngadain saat itu mau ngadain acara festival panen raya ya. ya ya. Panen panen raya padi, terus bekerjasama dengan komunitas dan asosiasi kita juga HPI. Jadi ada informasi nanti malam ada acara ini gitu. Wah, kita mau lihat dong, bisa bilang. Akhirnya apa ya, kita diterima dengan baik, disuruh masuk ke dalam, nonton gitu kan. Termasuk juga ada beberapa teman ya, wisatawan dari Bali juga kemarin mau ikut acara, pas momennya mereka bisa lihat acara malam. Nah, ini ya tadi yang seperti saya bilang di Zoom sebelumnya, ini sesatu sajen ya. Jadi Ya dari ya ya. penjelasan kita banyak dapat informasi sih di sini, Bang. Saya sudah buatkan YouTube-nya juga. Eee eee, ada salah satu orang yang ditugaskan memang dari lembaga adat untuk memimpin ritual, dan saya lupa nama bapaknya kemarin, tapi dia sangat rinci, Bang, dia jelaskan. Jadi kita tunjuk apa aja menunya, dia tahu. Oh, ini namanya ini harus sekian jumlahnya, terus fungsinya untuk apa, seperti itu. Nah, ini bisa lihat ada kesamaan kan, Bang, dengan beberapa, Iya betul betul. apa ya, yang kayak dari segi, apa ya, Melayu ya, yang kemarin Mhm, Kedang mhm. Ngipil juga membuat sama pada saat acara rangkaian Erau. Nah, jadi, Ya. acara Ruran Pengelio dengan Pejaah Petakar. Nah, jadi ada 2 momen bertuburkan, Bang. Mereka ngadakan festival, tapi di saat bersamaan juga ada yang meninggal dunia. Nah, jadi, Hmm, eee, yang mempunyai acara festival itu membayar kompensasi, gitu. Nah, artinya, kami melanggar aturan karena sudah masih ada yang berduka di desa, tapi acara ini sudah direncanakan jauh-jauh hari dan tidak mungkin dibatal atau ditunda lagi. Nah, ya ya. jadi jalan tengahnya adalah dari pihak desa yang melakukan acara, festival panen padi itu membayar, denda kepada pihak keluarga yang meninggal. Kalau sekarang Hmm, kan kompensasi tuh, Bang. Nah, itu hitungannya ya tadi tajau juga, yang ya ya. tajau. Nah, tapi dari pihak keluarga, yang meninggal ini tidak terlalu ya, maksudnya mau bayar denda nggak apa-apa, kalau mau bayar juga nggak apa-apa. Artinya mereka, biasa aja gitu, karena sudah paham lah, masing-masing paham. Iya iya. Nah, jadi Nah banyak sih, Bang, kalau itu, bukan Bang, cuma satu 2. Hmm, ini sangat menarik sekali Bang. Abang kan Muslim Bang. ya Ya. ya, Lalu juga ada ustadz-ustadz yang apa yang juga meninggal di Kalimantan. ya, Saya melihat beberapa foto makam-makam mereka ya ya, di Instagram Abang. ya, Nah, em, berarti keadaan di Kalimantan, di Kutai, di pedalaman sana, eh, Islam, Dayak, Melayu, hmm, ada yang dari Sulawesi juga. hmm. Mereka bercampur jadi satu, Bang. Betul, termasuk Tionghoa juga ada, Bang. Oh ya, Tionghoanya. Ya, Walaupun memang nggak banyak ya, tapi ya. beberapa peninggalan tuh ada sebenarnya. Ada, seperti kayak tadi yang di Lesong Batu itu, Bang, kalau
saya sih bawa turis karena saya dulu kan SD di situ, jadi saya paham beberapa rute yang tidak umum lah. Jadi saya biasanya dari sungai itu saya jalan kaki, jadi posisinya agak nanjak. Nah, di situ ya memang penuh nyamuk, tapi ada beberapa spot yang biasanya kita khususnya saya perkenalkan kepada tamu saya, ya tadi sama makam. Nah, di situ ada makam Tionghoa juga di situ ada beberapa 5 atau 6. Terus kalau dulu tuh bentuknya dari kayu aja, dari kayu panjang seperti itu, baru diukir dengan namanya dengan aksara Latin lah ya. Ada Kim Opo gitu kan. Dan apa ya, kesannya memang kalau kemarin tuh jarang dibersihin atau mungkin pas datang tuh pas lagi belum datang jadwal kebersihan ya. Tapi beberapa kunjungan terakhir sebelum pandemi itu udah dibersihkan, terus apa ya, nisan kayu itu di semen, Bang, supaya lebih tahan lama dan namanya juga nggak pudar. Nah, itu saya apresiasi banget dengan orang Morakaman, karena dari segi sejarah itu, ceritanya orang Tionghoa ini cukup sangat membantu dalam penyediaan logistik pada zaman perang. Makanya mereka memberikan apresiasi dengan makam di situ. Nah, kalau di beberapa tempat lain itu jarang sekali, Bang. Nah, mungkin di Tenggarong ada gitu, ada. Tapi kan apa ya, lebih ke kota besarnya ya biasa sih gitu. Tapi kalau di desa-desa itu kan jarang-jarang gitu. Nah, dan ini salah satu informasi yang menarik juga. Nah, kalau dari isu apa ya, toleransi kita tinggi banget, Bang. Tinggi Kita banget ya? tinggi banget. Kita biasa misalnya kayak di Kuta itu kan lebih banyak Muslim ya, Muslim. Tapi ada beberapa desa tuh seperti desa Tran, itu yang non-Muslim tuh gereja ada. Malah ada yang dekatan sama masjid seperti itu. Malah kalau beberapa isu rasisme tuh kadang-kadang juga untuk di Kaltim ya, dilebih-lebihkan media sih sebenarnya. Karena kita yang di lapangan kita udah biasa, apalagi kayak misalnya saya Muslim nih, saya datang ke Kutai Barat sama Makam Hulu yang lebih banyak non-Muslim tuh, Katolik atau Protestan. Wah, mereka sangat toleransinya tinggi sekali, Bang. Contoh, dulu pernah saya coba keluar kandang. Keluar dari zona aman, mencoba mengeksplorasi beberapa ritual, karena saya lebih senang ke festival ya. Terus beberapa desa yang belum pernah saya datangi, saya pernah ke daerah Kecamatan Tabang. Kecamatan Tabang tuh masih Kutai Kartanegara, tapi dia paling utara. Dia sudah paling jauh, paling luas, terus berbatasan dengan Malinau, Kalimantan Utara. Nah, di situ ada Dayak Kenyah, Bang. Nah, di situ ada ritual ada festival Becak Undat namanya. Nah, itu panen padi. Beberapa foto yang kemarin juga sempat kita lihat yang kait telinga panjang, pakai pakai baju dari kulit kayu. Nah, itu di situ. Nah, beberapa informasi dari internet, kita nggak menemukan salah satu informasi yang valid ya. Dari durasi jam juga jauh meleset 2 jam, nggak ada 2 jam. Dari pagi kita sampai sore gitu kan. Terus nggak ada penginapan, akhirnya kita telantar lah di situ, nyampe di situ akhirnya mau direbutin orang, Bang. Dari mana, Dek? Ini. Udah tempat tidur saya aja. Jangan ini, tempat tidur saya aja. Rebutan malah. Aku bilang kok direbutin gitu kan. Ternyata mereka apresiasi orang yang datang dari jauh-jauh gitu lah, Bang. Oke, singkat cerita kita terserah aja deh, Bang, di mana kita nggak enak juga nih, bilang kan, mau milih yang mana. Akhirnya biar mereka memutuskan, akhirnya ke tempatnya Pak Mendo. Pak Mendo ini orang Dayak Dayak Manyang kalau lupa, dari Kalbar atau Kalteng lupa, tapi istrinya orang sana, orang Dayak Kenyah, Ibu Liana. Singkat cerita kita ditampung, tapi pada kunjungan pertama kita dikasih tahu tuh, nah Muslim ya? Iya Pak, bilang kan, naik motor. Mohon maaf ya, bilang kan, bukannya kita nggak mau ngasih makan, ini kunjungan pertama toh? Iya Pak, bilang kan. Nah, mending kamu makan di warung aja, bilang kan, makan di warung. Tapi kalau di rumah itu sebenarnya kita udah mempunyai lemari khusus, gitu, lemari khusus untuk tamu Muslim dan untuk yang biasa kita pakai sehari-hari. Dan itu dari lemari itu terpisah, piringnya pun nggak bisa disamain gitu. Kalau dari lemari ini ya lemari ini gitu. Oh, Termasuk sampai segitunya. iya, termasuk sampai pencuci piringnya pun kita bedain lah bilangnya kan. Tapi ya daripada kamu nanti mikir macam-macam toh, aku bilang nggak sih Pak, nggak apa-apa. Ya kalau kamu nggak apa-apa, temanmu nanti gimana? Oh betul juga gitu. Nah itu kesan pertama Pak ya. Nah kesan kedua pada saat kita datang lagi di tahun berikutnya, ya betul sesuai janji Pak Mendo, kita bisa masak di situ. Iya. Ya ditunjukin ini lah, kamu ambil dari lemari ini ya, lemari ini. Dan
apa ya, toleransi tinggi Bang, malah mereka yang ngalah kadang-kadang kayak gitu ya. Kadang-kadang mereka yang ngalah. Jadi aduh luar biasa deh pokoknya kalau di situ. Dan termasuk di tempat lain ya, di Kutai Barat ataupun Makamulu ya. Itu biasanya nggak ada isu-isu sentimental, saya udah biasa sih gitu ya. Bang, halal nih, halal udah makan aja sudah, kalau dia bilang halal makan aja sudah. Iya. Hmm, Luar biasa ya. iya. Wow. Sudah selesai Bang fotonya. Nanti kalau ada foto lagi. Siap, siap, siap. Senang berbagi Bang. Kalau untuk masalah apa ya, seni budaya sesuai yang Abang comot di IG saya, insya Allah saya bisa jelaskan karena memang itu 100% ya memang dari hasil perjalanan saya. Walaupun memang sesimpel itu yang saya lakukan ya. Kalau apalagi kalau untuk sekarang saya lebih fokusnya ke, saya punya komunitas Makam Ekspor, terus saya juga di ketua HPI Kukar, Asosiasi Pemandu Wisata, dan ini saya coba kolaborasikan dalam setiap kegiatan saya ya. Sebisa mungkin apa yang mungkin menarik saya share di IG gitu kan, terus di lapangan juga saya motivasi mereka untuk lebih banyak menggali lagi masalah sejarah, seni budaya, dan ternyata nggak semuanya kita dapetin dalam satu kunjungan ya. Jadi perlu kunjungan kedua, ketiga, baru kita dapat item seperti itu. Nah, termasuk di termasuk di Moramuntai Bang. Di Moramuntai itu udah sering saya datangin bawa tamu seperti itu. Nah, pada saat saya dapat salah satu side job ya, job sampingan dari teman-teman IPB atau ITB saya lupa, yang masalah desain interior. Karena pandemi mereka nggak bisa datang, jadi mereka, Bang, lu aja deh titip untuk foto-foto desain-desain di situ di Moramuntai. Bangunan tuanya seperti apa, luar, dalam, bawahnya gimana, atapnya gimana, pokoknya difoto semua dah. Dan akhirnya di situ saya dapat, kan di situ kampung Kutai Bang, kampung Kutai. Terus udah campur juga sama suku Banjar. Akhirnya saya dapat informasi bahwa dulu yang mempunyai ide awal ini ada orang Tionghoa. Kenapa di Moramuntai itu punya bangunan yang sama, punya lantai 2, dan memang terkonsentrasi di satu titik gitu. Nah, bilang kita kayak pasar, tapi di desainnya tuh nggak tanggung-tanggung gitu. Bangunnya gede-gede. Kalau kita kan biasa pasar, ya udah pasar biasa aja gitu kan. Nah, kalau itu nggak, udah terkonsep, dan itu jauh Bang. Kalau kita lewat sungai itu kan lewat darat tuh sekitar 3 jam dari Tenggarong. Wah, akhirnya banyak dapat informasi yang kita dapat. Akhirnya kita sharing, ayo Bang, kalau memang betul memang ada sejarah Tionghoa di sini, ya kita mesti buktikan dari segi bangunan apa yang masih otentik, dari segi makam mereka ada nggak makam. Nah, ini mesti diangkat gitu kan. Kalau enggak, ya nanti generasi-generasi lainnya nih lupa dibilang kan. Iya. Oh, Bang, kalau di Kalimantan kan ada gua yang ditemukan ada lukisan dindingnya ya. Ya, betul. Itu dari Kutai atau Samarinda berapa lama, Bang? Itu ada di Kutai Timur, Bang. Kutai Timur ya? Kutai Timur dan Berau, itu arah ke utara. Dan itu aksesnya lumayan. Kalau kita biasanya tuh kurang lebih sih 7 jam ya. Sama sih, ke Kutai Barat 7 jam gitu ya. Kalau cepet ya 6 jam. Tapi ya kondisi jalan kita kan di sini ya mohon maaf gitu kan, masih hancur-hancuran karena kita juga bersinggungan dengan yang punya investasi sawit, yang punya perusahaan tambang gitu kan. Aturan yang nggak boleh unit besar bawa di jalan raya, kita masih bisa menemukan gitu kan. Jadi kalau kondisi jalan itu nggak dibangun dengan bagus, ya paling setahun rusak lagi Bang. Nah, jadi kalau mulus ya saya bisa bilang nggak sampai 7 jam gitu. Tapi ya kalau main aman 7 jam. Nah, di Kutai Timur itu ada beberapa gunung bukit khas Bang ya. Nah, jadi dia mempunyai beberapa titik yang berbeda. Nah, kalau saya tahu tuh ada Gua Tewet ya. Terus kalau di Berau tuh ada lagi. Jadi kalau nggak salah ya, Kutai Timur tuh ada mungkin paling sedikit tuh ada 2 titik gua yang mempunyai lukisan telapak tangan yang usia ribuan tahun, dan di Berau juga ada. Karena untuk Kutai Timur, Berau topografinya juga agak tinggi lah daripada Kutai.
Kutai Kartanegara ya. Jadi Iya, iya. mungkin dari Kutai Kartanegara Samarinda ini yang paling rendah, paling rendah. Tapi kalau Kutai Samarinda Barat, paling rendah. iya, kalau Kutai Barat, Makam Hulu, terus Kutai Timur, Brau, itu setahu saya itu sudah mulai agak tinggi. Dan mereka juga punya ada beberapa gunung ya, ada beberapa gunung yang sekitar 1.000 lebih tingginya. Kalau kita ada tapi nggak terlalu banyak ya. Paling kemarin tuh kayak di Tabang tuh ada gunung 1.100 gitu, pas-pasan gitu ya 1.100. Tapi untuk yang gua telapak tangan itu cuma kalau setahu saya itu cuma di Kutai Timur sama Brau. Oh, oke. Dan kondisinya ada beberapa gua itu masih bagus, tapi yang kedua ada beberapa gua satunya ini tadi Bang investasi dari asing tuh ya, yang mau jadi semen, yang dari Cina. Banyak. Jadi sayang sekali karena ketakutan kita itu situs itu hancur di Iya, situ. iya. Tapi garansi dari pemerintah sih bilang enggak. Ya oke lah, kita lihat aja nanti. Tapi kalau kondisi update sekarang dari teman-teman pencinta alam, itu kondisinya sekitar tuh udah banyak berubah, hancur lebur sudah. Nah, jadi kalau goa aja oke lah nggak apa-apa. Tapi kan itu kan satu kesatuan Bang dengan alam sekitarnya toh. Tapi kalau alam sekitarnya udah hancur situ, digundulin macam-macam, ya orang udah malas mau ke goanya gimana, aku bilang kan. Nah, makanya kalau kita sih mikir pemerintah nih mesti jangan invest juga sih karena itu lebih berharga daripada investasi itu ya nggak akan bakal bisa di remake lagi tapi ya itu yang masih terjadi. Tapi harapan kita sih yang mungkin di Kutai Timur ya itu biar itulah mungkin yang bisa menjadi tumbal ya untuk beberapa investasi. Semoga aja untuk kawasan gua-gua yang lain yang ada di Kutai Timur sama Berau itu nggak disinggung nggak digugat karena sayang sekali Bang itu bagus banget. Apalagi kalau kita kan sudah dicoba untuk dipadukan dengan panjat tebing ya, mendaki dari Dinas Pariwisata Provinsi juga sudah kolaborasikan dengan beberapa asosiasi panjat tebing, panjat gunung, pencinta goa, ada asosiasi juga. Itu mereka diundang khusus untuk mencoba menjajaki ke kawasan goa itu. Dan memang akses kita kombinasi Bang. Kalau darat ya tadi jalan sawit misalnya atau jalan tambang atau yang masih dibuka lahannya jadi mesti mobil off-road. Terus yang kedua juga dikombinasikan ada beberapa titik nggak semua ya, dikombinasikan dengan sungai Bang. Jadi kita lewat ke Tinting. Dan itu keren banget. Terima kasih Bang Inal untuk Iya, waktunya, untuk sama-sama, sharingnya. Sama-sama Nanti Bang, kalau terima kasih banyak. fotonya bertambah ya, nanti Insya Allah. kita ngobrol lagi. Insya Allah siap Bang, siap. Terima kasih. Oke, Selamat sama-sama. siang Bang. Selamat Ya, siang. ya, terima kasih.